Namo Buddhaya, Namo Trinabia. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tridharma dari Klenteng Hok Tik Tong Parakan atau umat Tridharma dimanapun berada. Pada hari ini kita akan bersama-sama menyambut Cap Gome, yaitu Jianggue Capnggo, yang di dalam kepercayaan kita sebagai umat Tridharma, saat Cap Gome itu, Siangguan Dianquan, salah satu dari Samkai, itu akan turun ke dunia dan membagikan rezeki. Oleh karena itu, zaman dulu pada saat Cap Gome ini banyak dipasang tuelian Siangguan Dianquan Suhok Kikiu Hapkai Peng-an. Jadi Siangguan Dianquan akan membagikan rezeki. Kita semua menyambut dengan penuh harmonis dan selamat. Kira-kira harapannya demikian. Namun pada malam hari ini intinya saya akan berbicara tentang perkawinan Tridharma. Mengapa hal ini saya bicarakan? Karena dari sekitar 46 pasang yang saya nikahkan di Klenteng Hok Tik Tong ini, ada 3 pasang yang berakhir dengan perceraian. Hal itu betul-betul merupakan di luar harapan kami. Maka di sini saya akan membacakan filsafat, dasar filosofi dari perkawinan secara Tridharma itu apa, bagaimana, dan seharusnya bagaimana. Bahwa sesungguhnya perkawinan ini adalah pokok pangkal segala peradaban di muka bumi ini atau di dunia ini. Seorang laki-laki yang sudah dewasa dianjurkan membentuk rumah tangga, dan seorang perempuan yang telah dewasa dianjurkan untuk menikah. Di alam semesta ini semuanya terdiri dari 2 unsur, yaitu Yin dan Yang. Yang berbeda, tetapi keduanya dapat saling melengkapi satu sama lain secara harmonis dan selaras, sehingga Yin dan Yang itu bisa melahirkan bermacam-macam peristiwa. Dari Yin dan Yang, 2 unsur menjadi 4 mata angin. Dari 4 mata angin menjadi 8 trigram atau biasa yang disebut dengan Patwa, dan dari Patwa itu menjadi tak terhingga. Oleh karena itu, perkawinan bukanlah terjadi secara kebetulan, melainkan sudah ada ikatan karma antara kedua mempelai pada kehidupan-kehidupan yang lampau. Ikatan karma ini harus diselesaikan, dan cara penyelesaiannya bukan dengan cara menghindari atau berbenturan, tetapi menerima apa adanya dengan penuh keikhlasan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.
perkawinan antara kedua mempelai mempunyai latar belakang yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, mungkin dari daerah yang berbeda, yang mempunyai masing-masing mempunyai tradisi sendiri. Sehingga harus ada saling menyesuaikan. Perkawinan itu bisa bahagia apabila diperjuangkan oleh kedua pihak, baik pihak pria maupun pihak wanita. Keduanya harus saling mengalah, saling pelalah, saling mau berkorban untuk yang lain, saling perhatian, saling bisa dipercaya, saling mendukung, sehingga kebahagiaan di dalam rumah tangga itu memungkinkan dapat tercipta. Oleh karena itu, perkawinan merupakan sesuatu yang sakral. Untuk itu, di dalam tradisi Tridharma disebutkan ada dua syair yang berbunyi Jising Habhun Peglian Kaelo. Saya ingin menunjukkan kata aslinya. Jising Habhun, dua marga bersatu dalam suatu perkawinan. Peglian Kaelo, sampai 100 tahun, sampai tua, kakek nenek, masih tetap bersatu. Sehingga sesungguhnya di dalam tradisi Tridharma tidak dibenarkan adanya perceraian. Nah, untuk hal itu dapat dicapai, maka diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pada suatu saat, seorang wanita dilamar oleh pria pada hari yang baik. Pihak wanita biasanya minta penji atau tahun kelahiran, bulan kelahiran, hari kelahiran, dan jam kelahiran untuk diperhitungkan oleh ahlinya, kemudian mengadakan penyelidikan. Ini yang paling penting, mengadakan penyelidikan terhadap keluarga sang pria yang disebut damdhya. Akan saya ceritakan pengalaman anak perempuan saya yang berkenalan dengan seorang pria. Setelah kuliah semester 1 di Jakarta, dia telepon, "Pak, aku kok ada yang nyenengi." Nah, saya tanya, "Kamu seneng enggak?" "Seneng." "Kalau seneng, tanya, nama orang tuanya siapa? Alamatnya di mana?" Ternyata yang nyenengi anak Banjarmasin, cukup jauh, Kalimantan Selatan. Kebetulan saya mempunyai beberapa teman di Banjarmasin. Setidak-tidaknya ada 3 relasi saya yang bisa untuk cari tahu bagaimanakah keluarga pria yang menyenangi anak saya itu. Pertama, teman sekolah saya, kebetulan istrinya orang Banjarmasin. Saya tanya, namanya ini, anaknya kok senang dengan anak saya, tolong cari tahu bagaimana. Jawabannya, "Oh, itu orang lama, cukup baik, tidak bohai bolok." Jadi tidak karuan gitu. Saya sudah ayem. Kemudian pada saat Waisak,
Saya ketemu lagi orang yang kenal baik dengan saya, karena tiap Waisak saya ketemu beliau. Koh Apau atau Sumpono Kang Martono namanya. Saya tanya sama Koh Apau. Koh Apau bilang, oh itu Dungpan sama saya, taman sekelas saya katanya. Baik orangnya, dia bekerja dengan keras dan sukses. Hanya memang agak kurang sosialisasi. Jadi kalau ada orang meninggal, dia jarang kelihatan layat. Orang mantu juga dia jarang kondangan. Tapi semuanya baik. Saya lebih ayam lagi. Besoknya di Mendut, Candi Mendut, ketemu lagi dengan seorang teman saya, Yohan Teng atau Yohanes Handoko. Saya tanya dengan dia, lebih mengembirakan lagi. Koh Hanteng mengatakan, oh itu Hausim Lang, orang yang mempunyai hati nurani baik, sering menolong orang. Dulu teman sekelas, saya sama dia itu samalah, juara pertama dan juara kedua dari bawah. Jadi kita berdua ini orang paling bodoh di kelas. Tapi dalam usaha dia berhasil karena dia tekun orangnya. Itu yang saya terima dari Koh Hanteng. Rupanya setelah Waisak, Koh Apau menemui calon besan saya. Dia bilang, oh anak lu mau dapat anaknya Pak Handoko Parakan ya. Calon besan saya kaget karena dia belum tahu. Akhirnya dia telepon sama anaknya. Setelah itu beberapa bulan kemudian, pas tepat Hari Raya Idul Fitri, beliau datang ke Parakan dan mengutarakan bahwa anak kita kok kelihatannya sama senang, enaknya bagaimana. Karena pada waktu itu kedua-duanya masih belum lulus, saya mengatakan, tunggulah nanti setelah lulus gimana, masih sama-sama kuliah kok. Nah, setelah lulus, 1 minggu setelah lulus, ibunya anak itu ke Parakan. Dengan timnya membawa tetua-tetua, ada ciciknya, CM saya, dan lain-lain, secara resmi melamar anak saya. Nah, itu kejadian yang saya alami sendiri. Sehingga di dalam perkawinan kita perlu mengadakan damdia, menyelidiki, baik dari pihak pria maupun dari pihak wanita, sama-sama cari tahu bagaimana keadaannya, sehingga nanti tidak menimbulkan rasa penyesalan di kemudian hari. Dan sampai sekarang kira-kira sudah 14 tahun pernikahan, mereka cukup akur, bisa bekerja sama dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Nah, inilah persiapan perkawinan yang perlu sekali dilakukan. Sekarang saya akan membahas sesungguhnya bagaimana perkawinan secara tridharma. Setelah dicarikan hari yang baik, kemudian dengan disaksikan langit dan bumi atas berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan didorong oleh keinginan luhur dengan maksud ke atas memuliakan nama orang tua serta para leluhurnya, dan ke bawah melanjutkan keturunan yang dapat meneruskan dan menjunjung tinggi
nama baik keluarga, maka perkawinan itu dilaksanakan. Kemudian setelah ditentukan hari baik, jam baik, maka diadakanlah upacara perkawinan itu dengan bertemunya mempelai pria dengan wanita. Biasanya mempelai pria diantar oleh 2 orang pengapit yang merupakan sahabat dekatnya, kemudian di pintu dipapak oleh kedua calon mertuanya, yaitu ayah ibunya pengantin wanita. Dari mobil biasanya ada payung, biasanya payungnya bergambar Patkwa, dan oleh orang tua mempelai wanita ditaburkannya beras kuning dan ngokok serta paku kecil-kecil, dengan harapan beras kuning supaya perkawinan dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ngokok 5 biji-bijian supaya nanti di dalam kehidupan yang akan datang bisa makmur, dan paku kecil-kecil supaya mendapat keturunan. Itulah yang diidam-idamkan oleh pengantin berdua. Setelah itu pengantin pria digandeng oleh calon mertuanya untuk dipertemukan di kamar pengantin yang biasa disebut cinpang. Nah, di kamar pengantin itulah mulai dibuka tutup muka atau waring. Pria membuka waringnya, wanita, kemudian sang wanita memasangkan sekuntum bunga di jas pria, dan pria memberikan hand bouquet kepada wanita itu. Kemudian dilangsungkanlah makan ronde bersama-sama, yang jumlah rondenya itu sesuai dengan jumlah usia masing-masing. Kemudian di situ terdapat suatu peralatan sembahyang yang merupakan sesuatu yang langka. Biasanya peralatan sembahyang ini digunakan untuk siswa atau tolak bala di kelenteng-kelenteng Taoisme. 12 peralatan ini ialah taodang atau gantang, tempat beras yang bergambar Patkwa. Yang kedua adalah pokiam atau pedang pusaka. Yang ketiga adalah liting atau timbangan obat. Yang keempat adalah bun ong jiok atau ukuran Maharaja Bun yang ada tanda merah, biasa untuk mengukur pintu, jendela, dan lain sebagainya kalau kita bangun rumah. Yang kelima adalah gia atau cermin. Yang keenam adalah pokai atau payung agung. Yang ketujuh adalah tingsim atau sumbu pelita. Yang kedelapan adalah angkin atau sutra merah. Yang kesembilan adalah gakjian atau gunting. Yang ke-10 adalah loka atau sisir. Yang ke-11 adalah tungsu atau buku ramalan.
Yang ke-12 adalah penji atau weton suami istri itu. 12 benda ini mempunyai arti-arti kiasan sebagai berikut. Daotang atau gantang melambangkan dunia atau rumah tangga, dengan gambar patwa melambangkan alam semesta supaya kehidupannya selaras dengan alam. Pokyam adalah suatu benda yang sangat tajam, pedang pusaka, supaya dikaruniai anak yang rajin, berpikiran jernih, otaknya setajam pedang pusaka, berjiwa kesatria, dan semua perkara yang terjadi di dalam rumah tangga itu dapat diputuskan dengan cepat dan tepat. Liting atau timbangan obat, semua urusan dapat dipertimbangkan dengan seteliti mungkin, seadil mungkin, dan sebijaksana mungkin. Kemudian Bun Ong Chiok atau ukuran untuk Hong Sui, agar di dalam langkah, dalam berkelakuan, mempunyai ukuran kepantasan dan kewajaran, tidak kurang dan tidak lebih. Gya atau cermin, setiap hari harus bercermin, mawas diri, introspeksi, sehingga hari ini harus lebih baik dari hari yang lalu. Biasanya di cermin itu tertulis Guan Hing Li Ching, artinya pokok berhasil, beruntung, dan tulus. Jadi semua harus ingat pokoknya, agar yang dicita-citakan dapat berhasil, dengan keberhasilan menjadi beruntung. Namun semua itu harus berdasarkan ketulusan. Guan Hing Li Ching ini merupakan juga sifat yang dimiliki oleh Dian, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai yang terbesar, yang dapat menembusi, yang maha adil, dan yang maha tengah, tidak memihak. Yang keenam adalah Pokai atau payung agung, artinya kepala rumah tangga akbar dapat menjadi pengayom istri, anak-anaknya, sampai cucunya, mendapat pangkat yang tinggi dan dapat menjunjung nama baik keluarga. Tingsim atau sumbu pelita, supaya dapat berpikir terang dan jernih. Angkin atau sutra merah, supaya kelakuannya lemah lembut, sehalus kain sutra, lemas, mudah beradaptasi, sehingga dapat tercapai suatu kebahagiaan. Kakcian atau gunting, artinya suami istri harus dapat bekerja sama seperti gunting, dapat mengambil keputusan bersama untuk mencapai tujuan yang sebaik-baiknya. Loaka atau sisir, apabila ada suatu keruwetan di dalam rumah tangga, supaya dapat disisir seperti rambut yang kusut untuk dapat dicarikan penyelesaiannya. Dongsu atau buku ramalan, supaya keturunan diberikan kemampuan yang setinggi-tingginya, karena di dalam dongsu itu terkandung berbagai macam ilmu, baik di dunia maupun akhirat,
sehingga disebutkan buku maha ilmu. Dan yang ke-12 adalah penji atau weton. Kedua suami istri disatukan di dalam upacara ini untuk saling melengkapi dan dirangkapkan supaya menjadi suatu kesatuan yang selaras dan harmonis. Upacara ini di daerah Tangerang, Cibinong, dan lain sebagainya masih dilakukan dengan sebutan upacara Ciok To atau menggulung rambut, menghias rambut wanita melipat ke atas. Demikianlah dari upacara perkawinan Tridharma ini yang penuh kiasan, penuh nasihat, sehingga perkawinan itu bisa langgeng. Harus ada kemauan dari kedua belah pihak. Sebelum mengikat perkawinan, dipikirkan masak-masak. Apakah konsekuensi hal tersebut sudah siap dilakukan, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Sekarang perkenankanlah saya mengutip dari Sigalowada Sutta, yaitu salah satu kitab dari agama Buddha. Oh putra kepala keluarga, dalam 5 cara kita harus diperlakukan oleh suaminya seperti arah barat, dengan menghormati, dengan bersikap ramah tamah, dengan kesetiaan, dengan menyerahkan kekuasaan rumah tangga kepadanya, dengan memberikan barang-barang perhiasan kepadanya. Dalam 5 cara ini, oh putra kepala keluarga, seorang istri yang diperlakukan demikian oleh suaminya seperti arah barat, mencintainya, menjelaskan kewajiban-kewajibannya dengan baik, bersikap ramah tamah terhadap sanak keluarga kedua belah pihak, dengan kesetiaan, dengan menjaga barang-barang yang diberikan suaminya, pandai dan rajin dalam melaksanakan segala tanggung jawabnya. Oh putra kepala keluarga, dalam 5 cara inilah seorang suami memperlakukan istrinya seperti arah barat. Dalam 5 cara inilah seorang istri mencintai suaminya. Demikianlah arah barat itu dilindungi, diselamatkan, dan diamankan olehnya. Ini terdapat pada Sigalowada Sutta ayat yang ke-30. Bagaimanakah dengan ajaran Konghucu? Saya juga akan membacakan Tiongyong atau Tengah Sempurna bab ke-14 ayat yang kedua. Di dalam kitab Sanjak tertulis, keselarasan hidup bersama anak istri itu laksana alat musik yang ditabuh harmonis. Kerukunan di antara kakak dan adik itu membangun damai dan bahagia. Maka demikianlah hendaknya engkau berbuat dalam rumah tanggamu. Bahagiakanlah istri dan anak-anakmu. Itu adalah merupakan landasan dari perkawinan secara tridharma. Semoga hal ini dapat menjadi pedoman bagi para yang ingin berumah tangga. Harus sudah siap
saling melayani, saling memperhatikan, saling mengalah, saling pelalah, saling mencintai, saling dapat dipercaya, saling dapat bekerja sama untuk berjuang bersama-sama, membentuk suatu rumah tangga yang bahagia. Karena kebahagiaan rumah tangga tidak bisa tercipta begitu saja tanpa perjuangan kedua belah pihak untuk mencapainya. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk para umat Tridharma dimanapun berada. Sabe sata, bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.